Nah loh, bakal berurusan dengan hukum lagi. Anies Baswedan disomasi karena Ciliwung tercemar mikroplastik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Buruk, baik, sangat baik gitu ya. Nah, dari 34 provinsi ini yang kondisinya buruk itu DKI Jakarta dan Jawa Barat. Akumulasinya dari berbagai sektor rumah tangga disebabkan oleh penataan ruang yang tidak baik kayak begitu ya. Kemudian juga industri dan perkantoran. Yang perkantoran ini memang kemudian menjadi PR bagi pemerintah dan industri, sejauh mana kontrol mereka terhadap standar penggunaan untuk instalasi pengolahan limbah. Jadi Bapak harus lihat juga mana yang warga yang merasa tidak nyaman dengan segala apa yang Bapak lakukan. Tapi soal kerja, nanti dulu. Itu ranah yang berbeda. Kerja itu butuh eksekutor, bukan motivator. Seorang kepala daerah harus mampu dengan cepat menyelesaikan masalah, memanage ribuan pekerja di bawahnya, dan mencapai target setahap demi setahap. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal disomasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Ecological Observation and Wetlands Conservation atau Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah atau Ekoton karena tercemarnya Sungai Ciliwung. Sebelumnya, lembaga yang sama juga telah melayangkan somasi kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas pencemaran Sungai Citarum, Bengawan Solo, dan Sungai Berantas. Direktur Eksekutif Ekoton Prigi Arisandi menyampaikan jika Sungai Ciliwung akan masuk daftar somasi yang mereka layangkan. Prigi Arisandi menegaskan jika setelah Lebaran mereka akan meluncurkan somasi kepada Gubernur DKI Jakarta atas pencemaran yang terjadi di Sungai Ciliwung. Prigi mengungkapkan pihaknya akan melengkapi data atas pencemaran di Sungai Ciliwung, termasuk bagaimana sungai yang berhulu di Gunung Pangrango itu mengandung mikroplastik dalam kadar yang tinggi. Dalam jumpa pers yang juga dihadiri Prigi pada Selasa 12 April 2022, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Jakarta, Suci Fitria Tanjung, mengungkapkan bahwa Sungai Ciliwung bertanggung jawab atas 34% sampah sungai di ibu kota, dibandingkan 12 sungai dan 4 kanal lainnya. Tingginya pencemaran Sungai Ciliwung juga sungai-sungai lain di Jakarta terindikasi dari temuan kandungan mikroplastik di perairan Teluk Jakarta. Lebih lanjut, Prigi menjelaskan jika penelitian Ekoton seputar temuan mikroplastik pada ikan tidak hanya teridentifikasi di perairan sungai saja, namun juga sampai ke lautan lepas DKI Jakarta yang di Kepulauan Seribu yang dilakukan akhir Agustus 2021. 11 jenis ikan hasil tangkapan nelayan diidentifikasi dan ditemukan seluruhnya mengandung mikroplastik. Berdasarkan data terakhir Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada tahun 2020, tidak satupun dari 120 titik uji di sungai-sungai Jakarta yang masuk kategori tercemar ringan. Seluruhnya masuk kategori tercemar sedang hingga berat. Sungai Ciliwung jadi sungai yang paling tercemar dengan 34% sampah sungai di ibu kota mengalir di sungai yang berhulu di Gunung Pangrango itu. Lalu, apa kabar dengan proyek naturalisasi sungai Pak Anies Baswedan? Katanya dengan program naturalisasi sungai bakal bisa menyelesaikan masalah banjir dan permajaan sungai. Atau jangan-jangan Anda memang hanya ngibul dan membohongi banyak orang demi menutupi kebobrokan Anda? Sudahlah, tidak usah membuai dengan banyak hal, apalagi dengan janji-janji manis surgamu. Itu hanya akan menambah deretan ketidakbecusanmu dalam menjadi tokoh pemimpin. Bahkan faktanya, Anies adalah tokoh pemimpin yang cacat dan tidak mampu bekerja. Gubernur DKI 1 seharusnya introspeksi diri dan menyadari betapa banyak keblunderan yang ia buat di Jakarta. Harusnya Anies bisa berpikir dan paham apa yang dilakukannya hanyalah membawa malapetaka di Jakarta. Bukannya membangun hal yang bermanfaat bagi warganya, malah menambah bangunan yang absurd. Saya prihatin dengan kondisi yang dialami Jakarta. Sudah penyakit kambuhannya, banjir, selalu membuat warganya menderita, ini malah ditambah pencemaran sungai akibat pengelolaan sampah yang buruk. Disuruh ngurus banjir malah bikin pemancingan lele di sepanjang jalanan Jakarta. Jadinya malah blunder gak karu-karuan. Disuruh normalisasi dia mengelak dengan naturalisasi sungai.
Anies memang selalu tidak becus. Bagaimana dia akan bertanggung jawab dengan pencemaran mikroplastik di Sungai Ciliwung? Jika ngurus banjir saja tidak becus, model pemimpin macam ini adalah pemimpin yang dipenuhi dengan kepalsuan dan kemunafikan. Antara ucapan dan tindakan tak sinkron serta hanya penghiburan publik. Sudahlah, memang kebenar yang tidak becus kerja. Bagaimana kalau menurut Anda?